Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hendaknya kita selalu bersyukur dengan segala bentuk nikmat, karunia dan pemberian yang telah diberikan kepada kita, yang kita tidak pernah mampu untuk menghitung. Padahal setiap nikmat yang hadir dan datang di kehidupan kita wajib kita ikat dengan rasa syukur. Namun ternyata antara nikmat yang sudah kita dapatkan dengan rasa syukur yang kita panjatkan tidaklah berbanding lurus. Terlalu jauh kita banyak melalaikan dan terlalu sedikit nikmat yang sudah bisa kita syukuri. Maka jangan heran kalau nikmat kita tidak langgeng atau bahkan diambil, atau bahkan nikmat itu tidak menetap pada diri kita. Itu disebabkan karena kurangnya rasa syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikut-pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita sampai pada pembahasan doa orang-orang yang mustajab, orang-orang yang doanya mustajab. Ini sesi yang kedua, sesi yang terakhir insyaallah ya. Jadi kita sudah sebutkan kemarin, yang pertama doa seorang pemimpin, yang kedua doa orang yang terzalimi, yang ketiga doa seorang musafir, doa orang yang melakukan perjalanan. Maka untuk yang keempat, dari termasuk orang-orang yang doanya mustajab adalah orang yang memperbanyak doa pada waktu lapang dan bahagia. Orang yang memperbanyak doa pada saat
lapang dan bahagia. Justru kalau orang itu pas lagi enak-enaknya, lagi seneng-senengnya, saat longgar, lapang, bahagia, jiwa lagi enak, tentrem, seneng, itulah orang-orang yang doanya mustajab. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karbi fayakthurud du'a firraha." Barang siapa yang ingin doanya terkabul, barang siapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih dan susah, pada saat galau dan gundah, pada saat kepepet dan dapat musibah, maka hendaklah memperbanyak berdoa pada saat lapang. Maka hendaklah memperbanyak berdoa pada saat lapang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan Syekh Albani rahimahullah. Di sini disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW, orang yang pengen doanya dikabulkan saat tertimpa musibah bencana, saat sedih dan saat susah, mendapatkan ujian berat. Kalau pengen doanya cepat dikabulkan nih pada waktu susah nih, maka hendaklah di saat kita lagi santai saat ini, gak ada problem, gak punya masalah, lagi seneng, lagi happy, lagi healing mungkin ya, lagi jalan-jalan, lagi rekreasi, jangan lupa perbanyak doa. Kan ada rencana nih mau ke Villa Batu misalkan, kajian di villa. Oh ya. Ini kan lagi seneng-seneng nih, ya. Bisa BBQ barbecue, bukan BBQ ya. Barbecue sambil bakar-bakar ya, kemudian sambil santai-santai, rehat-rehat, ngopi-ngopi. Ini kan lagi santai. Jangan lupa perbanyak doa. Jangan hanya sekedar menikmati cemilan, makanan, ngopi ataupun haha hihi. Tapi saling mengingatkan, Bu, lagi santai-santai, ayo doa. Bu, sampai lagi punya masalah enggak? Oh, no problem. Ayo banyak doa. Kan enak kalau saling mengingatkan seperti itu. Ditanya dulu tapi ya, Bu, sampean bermasalah apa ora? Aman Ustaz, donga sing akeh. Bu, ndek problem apa ora? Bu, full masalah Ustaz. Bingung aku pusing, kate curhat iki ngurung-ngurung iki. Ya wis. Donga sampean iki hati-hati. Dilihat dulu. Jadi kalau seseorang itu mengingat Allah di saat lapang, maka Allah juga akan mengingat kita di saat sedih, di saat sempit. Ini salah satu sifat manusia yang perlu diperbaiki adalah, ini faedahnya dari hadis ini ya. Salah satu sifat manusia yang perlu diperbaiki adalah hanya mengingat Allah di saat susah saja. Hanya mengingat Allah di saat sempit saja. Sedangkan di saat senang, gembira, mereka banyak yang lupa dan lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karakter yang harus dirubah. Memang sukanya itu kalau pas lagi kepepet, banyak masalah, banyak problem,
kesana kemari, curhat, curcol, sharing ya, nggak dapat solusi, wis mentok iki sudah, baru ngetuk pintu Allah. Wis ya Allah kula pun mentok notok jeduk duk. Nggak tahu solusinya. Wis kula pasrah pun. Nah, ki pasrah-pasrah kepepet. Ngoten lho. Wis kula mboten semrap niki. Kula teng dukun nggih mboten berhasil. Kula nyalek nggih gagal. Mosok kula ngekeki ribuan suara sing nyoblos kula mek 3, mek 7 nang di kabeh. Wis tak jopuk maneh amplope ya Allah wis. Iki lah sak susah to niki. Nyalek gagal lah susah iki wis. Mangkane baru kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain, ta'arraf ilallah firrakha ya'rifuka fisyiddah. Ta'arraf, kenalilah, ingatlah Allah di waktu senang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ta'arraf ilallahi firrakha, kenalilah, ingatlah Allah di waktu senang. Ya'rifuka fisyiddah, pasti Allah mengingatmu di waktu sempit. Pasti Allah mengingatmu di waktu sempit. Nah, ini sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau kalian ingat di waktu saat senang dan waktu lapang, Allah akan mengingatmu di saat susah dan tertimpa musibah. Nah, sekarang bayangkan ya, bagaimana perasaannya kita kalau tiba-tiba punya teman yang sudah menghilangkan jejak selama bertahun-tahun. Gak tau WA, gak tau SMS, gak tau watuk, gak tau wahing, gak tau salam, gak tau nyopo. Moro-moro teko nyelang duit. Pirang tahun sampean gak tau muncul, ono 5 tahun ya. Lapor ini sepurane kate ngerepoti. Pancet tae lagu sampean iki. Hello, kemarin kemana saja lah ngono ya. Hello nang di, kok saiki waktu butuh kok nang aku. Bayangkan, ya apa duwe kanca punya temen yang karakternya seperti ini. Apa gak toksik to ngene iki? Iki teman toksik yang ngene iki. Iso nek pas butuh wedok moro. Kita aja sebagai seorang manusia ya, merasa kurang pas, kurang adab, kurang etika. Bagaimana adabul ukhuwah, ada pertemanan, ada persaudaraan. Kan harusnya gak kayak gitu. Pas lagi santai seneng dapat rezeki ngilang. Iso mangan duren bareng, tapi gak tahu nyeluk, gak tahu nyopo, gak tahu njawil, gak tahu sepil. Gak tahu disepil. Tapi nek pas wayahe soro, wayahe kena ujian, dapat musibah, kok moro ngide. Terus bagaimana sekarang kalau kita bisa membayangkan Allah selalu dilupakan, pas waktu butuh dia moro. Kita aja mau nolong kan ya, iku mikir-mikir, iya tak gak, ya gak ditipu ini. Soalnya sudah lama kita nggak tahu karakternya bisa berubah-ubah ini. Lama sekali nggak ketemu, nggak bisa kumpul-kumpul, kok tiba-tiba butuh bantuan. Kayak gitu ya, salah satunya. Kok ini tiba-tiba datang. Nah, di antara hal itulah, maka jangan sampai kita itu menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir. Atau pilihan yang harusnya dikedepankan malah jadi pilihan terakhir. Maka sudah selayaknya seorang muslim mengingat Allah di saat susah maupun di saat lapang dan di saat senang. Nggak pantas, ya nggak beradab. Di waktu kita
dapat rezeki banyak, dapat tender, dapat kenikmatan, enggan hadir di majelis ilmu, enggan sholat malam, apalagi berdoa, meminta kepada Allah, karena dia sudah meyakini dia sudah bisa membeli apa-apa, semua bisa dia raih, semua bisa dia dapatkan, sehingga ndungoni wis arang-arang. Orang itu kalau diberikan kelapangan, diberikan kesenangan, apalagi diberikan keluasan rezeki, iku lho biasa lali njaluk, ya terus gak minta-minta lagi. Tapi beda di saat orang itu memang masih belum mampu, kemudian banyak masalah, banyak problem, itu kan ndonga, gak karu-karuan. Tiap saat, tiap sholat, tiap detik itu bisa berdoa kepada Allah. Tapi pas wayai longgar, wayai lapang, banyak yang melalaikan. Dan Allah gak mau tipe-tipe orang semacam itu. Demikian juga ketika berdoa, hendaknya memperbanyak doa di saat lapang, agar Allah lebih cepat mengabulkan doanya kalau pas kita lagi susah. Kan nunggu nih. Jadi kenapa sih doa kita di saat kepepet, di saat susah kok nggak dikabulkan oleh Allah? Salah satu penyebabnya adalah di waktu lapang kita kurang ingat, kita kurang berdoa kepada Allah. Semumpung ini loh, pas lagi aman-aman terkendali, wis gak ono Covid ya, wis gak ono penyakit, iki lho gak mencekam, gak khawatir, gak cemas. Iki ndonga sing akeh. Supaya bekne ono Covid susulan, Covid nyusul iki, kita itu aman terkendali. Ndonga supaya diselamatkan dari gangguan serangan Covid, itu benar-benar akan dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Al-Qari menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan ciri khas seorang mukmin. Mengingat Allah di saat lapang itu merupakan ciri khas seorang mukmin. Beliau mengatakan min syimatil mu'mini syakir al-hazimi ayyarisha lisahmi qabla ramyi wa yaltaji'a ilallahi ta'ala qabla massil ittirar. Di antara ciri khas seorang mukmin yaitu kembali mengingat kepada Allah sebelum tertimpa padanya kesulitan. Ciri khas orang mukmin itu apa? Adalah mengingat kembali kepada Allah sebelum tertimpa musibah atau kesulitan. Jadi di waktu lapang, di waktu senang, di waktu bahagia, orang mukmin itu memperbanyak doa dan mengingat kepada Allah. Sebelum mendapat ujian. Allah melihat track record kita terlebih dahulu. Flashback. Bagaimana sih orang ini ketika tak kasih nikmat, tak kasih waktu lapang, tak kasih waktu luang, apa lali, lupa dengan bersyukur, dengan berdoa. Oh, kalau lupa sudah nggak dikasih pengabulan doa di saat dia butuh sekali di taat ditimpa musibah. Dibiarkan sama Allah, ditunda, nggak disegerakan, diundur-undur terus. Padahal butuhnya adalah mungkin hari ini atau minggu depan atau 2 minggu lagi pengen sembuh gitu loh ya. Tapi ternyata Allah belum memberikan kesembuhan. Allah masih menunda kesembuhan karena Allah melihat track record kita. Ternyata di waktu lapang kita jarang mengingat Allah. Allah nggak mau itu. Dikasih sentilan. Kalian itu gimana sih? Lagi enak-enak kok nggak eling aku, saiki wae soro sumpek susah baru goleki aku. Gak iso. Tak kayak pelajaran sih. Jadi hendaknya seorang mukmin tidak menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir ketika gembira, namun menjadi pilihan utama ketika bersedih dan susah. Orang mukmin itu
Jangan sampai menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir ketika gembira. Nek gembira ku eling seneng-senenge tok, eling koncone, eling keluargane, eling tonggone, ingat ini, ingat itu, ingat Allah terakhir gitu loh ya. Nggak mau orang mukmin. Dan menjadikan pilihan utama ketika di saat sedih dan ada musibah. Jangan seperti itu. Kalau dapat musibah, dapat bencana, Allah nomor satu paling utama. Tapi pas lagi gembira, senang, lapang, Allah terakhir diingatnya. Jangan sampai seperti itu. Itu tadi permisalannya. Kita nggak suka apabila keluarga atau saudara kita hanya datang kepada kita, hanya ingat kepada kita pada saat susah saja, atau pada saat butuh bantuan saja. Selama ini dia tidak tahu kemana rimbanya dan tidak pernah mau menyambung silaturahmi. Gitu loh ya. Ini bukan termasuk menjaga adab persaudaraan, menjaga adab pertemanan. Adab pertemanan itu nggak boleh datang hanya saat butuh bantuan saja. Makanya dalam sistem saya juga gitu. Saya itu mau nangani kasus pasien kalau dia sudah menjadi friend bagi saya. Baru saya kasih free gratis ongkir. Saya akan diagnosa, kita akan tangani, kita akan ruqyah sampai kita kawal menuju kesembuhan. Itu kalau friend. Tapi kalau bukan friend, ya kita nggak mau nangani secara langsung. Karena itu nanti ingatnya sama saya hanya ketika butuh bantuan saja. Tapi kalau friend kan nyopo, seret, sehat Ustaz, alhamdulillah. Lah ngono to. Nah, makanya nek gak friend yo kata tangani. Iya. Makanya syaratnya jadi friend dulu. Supaya ada pertemanan itu terjalin dan terjaga. Jangan seperti orang yang cuma butuhnya saja baru nyari temennya. Baru ngaku, yo Ustaz, aku friend Ustaz, aku asli friend, bestie malahan. Enggak. Ya. Maka kasus rumah tangga, kasus anak, kasus sihir, kasus gangguan jin kan banyak. Apalagi kasus rumah tangga, pemantiknya itu adalah setan. Tapi orang nggak pernah bahas setan. Makanya sampai kemarin tuh saya bikin kelas khusus bab masalah menggapai rumah tangga samawa, baiti jannati. Lha kok ono prosedure. Sawangane nek ngaji kan ngumpul, kayak tenang-tenang, aman, terkendali. Tapi kalau di rumah kan kita nggak ada yang tahu bagaimana bersama suami, bersama anak. Nah, itu butuh bimbingan nantinya. Nah, di situ butuh juga memahami peran setan itu sangat dominan. Karena bagaimanapun juga iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Kemudian mengirimkan seluruh bala tentaranya, menyebarkan seluruh bala tentaranya di seluruh penjuru muka bumi dalam rangka untuk menggoda rumah tangga manusia supaya bercerai-berai, supaya rumah tangganya nggak kondusif, supaya keriwikan dadi grojokan, supaya geger geden. Rumah tangga itu asal masalah cilik tapi dadine geger geden, selalu salah paham. Dan itu perannya setan banyak. Nah, makanya di saat lapang ingatlah Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang yang hanya butuh bantuan saja baru ingat, baru mendekat, baru nyapa. Itu saja nggak beretika, nggak beradab. Makanya Allah lebih lagi, lebih suci, maha mulia, maha agung, maha tinggi. Jangan kita memperlakukan seperti demikian. Yes. Jadi kalau pengen doa kita terkabul di saat susah, maka ingatlah Allah, berdoalah Allah, mintalah kepada Allah di saat lapang. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus alaihi salam dalam
kesusahan yang menimpa kepada beliau di saat di dalam perut ikan. Nabi Yunus nih. Di dalam perut ikan itu kan yo gelap gulita, nggak ada penerangan, nggak ada listrik, nggak ada api, gelap gulita. Dan di dalam perut ikan itu baunya juga bau amis, bau busuk. Jeroan-jeroannya di situ. Di tengah ganasnya lautan, di tengah kegelapannya, Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah karena Nabi Yunus sering mengingat Allah di waktu lapang. Di waktu tenang, di waktu santai, Nabi Yunus itu suka berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Hingga ketika dia mendapatkan musibah ditelan di dalam perut ikan paus, nah, itu loh, yang gelap gulita, beliau pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta gitu ya. Di saat susah tuh minta. Di saat musibah menimpa, kesempitan menimpa kepada beliau, meminta kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Langsung memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kekurangannya, mengakui kezalimannya. Inni kuntu minadz dzalimin. Barulah Allah membebaskan. Makanya di surat As-Saffat ayat yang ke-144. Surat As-Saffat ayat yang ke-144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sekiranya, kalau sekiranya, seandainya dia Nabi Yunus sebelumnya tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Falaula anau kana minal musabbihin, kana itu menunjukkan masa lampau, past tense gitu loh ya. Seandainya Nabi Yunus ini dulunya bukan termasuk orang-orang suka berzikir, mengingat dan bertasbih kepada Allah, maka niscaya lalabitha fi batnihi, dia akan menetap tinggal di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari ditegakkannya hari kiamat. Sampai kiamat di dalam perut ikan paus. Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi. Ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah, mintalah kepada Allah di saat lapang. Lihat saat-saat kepepet, saat butuh bantuan, maka Allah segera untuk mengabulkan doa dan permohonannya. Ini luar biasanya kisah dari Nabi Yunus. Suka zikir, suka tasbih, pas longgar-longgar semacam ini, suka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di waktu dia butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh dikeluarkan dari kesempitan, Allah langsung mengabulkan permohonannya. Maka hendaknya di waktu senang dan lapang kita sering sholat malam, ya, sering puasa sunnah, sering membaca Al-Quran dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bersedekah walaupun sedikit, tetap konsisten untuk sedekah. Sering menunaikan hak Allah seperti zakat. Nah, hak-hak semacam ini yang sudah kita tunaikan di waktu lapang dan di waktu senang, ini yang menjadi penentu kita. Allah akan segera mengabulkan permohonan kita di waktu sempit. Jadi himbauannya, kalau di waktu senang dan lapang, banyak zikir, banyak istighfar di mana saja dan kapan saja. Banyak bersedekah, banyak sholat malam. Jangan nunggu pas waktu kepepet dapat kesusahan baru bangkit untuk sholat malam. Makanya prosesnya lebih lama. Allah masih melihat kesungguhan jenengan. Jadi bedanya ya,
antara si A, si B. Si A ini biasanya di waktu lapang ibadah terus ingat Allah. Yang si B jarang-jarang. Maka si A ketika ditimpa musibah dan kesempitan, doa kepada Allah, tahajud, baca Quran, istighfar, Allah segera untuk mengentas kesulitan dan kesempitan tersebut. Tapi bagi si B harus melalui proses terlebih dahulu. Salat malamnya nggak cukup 1, 2, 3, bisa sebulan, bisa 2 bulan, baru Allah mengabulkan. Kadang juga enggak. Ngoten loh. Karena belum punya tabungan, belum punya investasi. Makanya saat ini, di saat kita longgar, samalah ya. Kalau kita banyak rezeki, ya banyak nabung, banyak invest, beli rumah, beli villa atau beli tanah, beli apa, gitu toh. Ketika di saat sempit, loh isok didol, gitu ya, bisa dijual. Iku analogi kayak gitu. Perbanyak pahala di saat waktu luang, waktu senang, supaya di waktu sempit langsung bisa kita ambil. Perbanyak ibadah, gitu. Salah satu contoh apa lagi? Yakni di saat 3 orang yang terjerumus atau juga terjebak di dalam goa. Di dalam goa toh, tiba-tiba batu menggelinding menutup pintu goa. Lalu apa mereka lakukan? Nah, dilihat di waktu dulunya, di waktu luangnya, banyak melakukan ketaatan. Satunya taat kepada orang tua, memberikan kewajiban dia kepada orang tuanya dilaksanakan. Bahkan dia punya kebiasaan melakukan kebaikan berupa memerah susu disiapkan untuk orang tuanya. Sampai anak istri pembantunya nggak boleh minum dulu. Ini berupa kebaikan yang biasa dia lakukan di waktu lapang. Maka ketika di waktu sempit dan butuh pertolongan Allah, maka Allah langsung mengabulkan. Karena apa? Sudah punya tabungan, sudah punya invest, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan amal soleh. Enak toh? Nah, kalau kita nggak punya tabungan, nggak punya invest, tiba-tiba minta, ya zong, saldone nggak nututi. Lo saldomu zong kosong, digesek-gesek sampai pegel ya gak iso tuku. Diisi maneh. Bikin tabungan amal kebaikan, amal soleh. Gitu loh nggih. Gampang toh. Makanya kalau kita sering istighfar, sering tobat, itu enak. Ketika dapat musibah, lalu kita tobat dan istighfar, mudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita butuh, mungkin ya kena gangguan jin, kena gangguan sihir, butuh pertolongan karena rumah tangga mungkin sudah kayak telur di ujung tanduk, itu akan dimudahkan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak kasus-kasus itu ya. Kalau orang belum punya tabungan kebaikan, ya, kemudian ruqyah, contoh ini ya, itu mesti butuh waktu lumayan sedikit lama. Kita lihat pasien-pasien itu ya, kalau tabungan kebaikannya banyak, gampang. Jadi kalau orang ini pelaku dosa maksiat full dengan orang yang biasa melakukan ketaatan itu jauh beda. Misal jenengan kena gangguan jin, kena gangguan sihir, tapi biasanya baca dzikir pagi petang, menghadiri majelis ilmu, sholat malam, baca Quran, itu untuk proses mengeluarkan jin very easy. Insya Allah biidnillah very easy. Sampai orang itu takjub, wah kok iso ya. Jadi kemarin itu ada kasus pasien, tiba-tiba itu dia kena gangguan serangan fajar, gitu loh ya. Kena serangan fajar biasa kemarin, gitu ya. Caleg-calegan kan serangan fajar. Ditunggu sampai jam 2-3 kok nggak sing nyerang. Kok gak sing gawa ampo ya. Dengan serangan fajar, tiba-tiba itu pinggangnya sakit, dadaan, gitu loh ya. Kemudian punggungnya sakit, perutnya juga mules-mules. Ini gangguan jin Ustadz. Terus apa yang harus saya tobati? Wah gampang jenengan kalau gitu. Sudah tahu toh kita orangnya, sudah biasa sholat malam, iya, istighfar, iya, baca Quran, iya.
rutin di majelis ilmu? Iya. Wes apik lah ngono. Ya udah kalau gitu, cukup langsung ngomong aja. Jin yang ada di punggung, metu. Itu awalnya dia nggak percaya. Masa so simple itu, Ustaz? Loh, so simple, Pol. Kapan itu waktunya? Bebas, mau sholat malam bisa, setelah sholat fardu bisa, ya. Saat ini juga bisa. Antara percaya dan tidak percaya, believe it or not. Tiba-tiba dalam hatinya dia mencoba, langsung GPL, nggak pakai lama. Ngomong tok wis jin metuwo, langsung muntah-muntah, brol langsung enteng. Itu katanya takjub, amazing ya. Lah iya, karena sudah punya modal kebaikan banyak. Wis dia modal sholat malam, dia modal puasa sunnah, dia modal qiraatul Quran, dzikir, punya modal sedekah infak. Maka kalau ada gangguan, gampang sekali ditolong Allah, dimudahkan untuk jin itu keluar dari tubuhnya. Makanya kadang-kadang pasien itu kita suruh terapi dulu, sholat malam. Supaya apa sih? Punya tabungan kebaikan. Lah, gak punya kebaikan kok mau ngusir setan? Setane gegek, setane mek ngguyu tok, hehehe. Kayak mak lampir ngene iku lho. Lah, iku gak ngarah terusir. Karena kita gak punya modal kebaikan. Ono sing modal ketaatan. Tapi berbanding lurus dengan dosa maksiatnya. Iya surung-surungan. Tarian. Oke wis ngaji, oke dzikir pagi petang, tapi wonge ngamukan, wonge guaya tok, wonge sombong misalnya. Lah kayak gini ini, mau diruqyah ya tarik-tarikan. Makanya terapi dulu. Ayo, ngono ya. Sifat sombongnya, karakter marahnya, ayo diredahkan dulu, ditobati dulu. Lah kalau sudah, baru proses ruqyah itu sangat mudah. Jadi jangan sampai di image Anda ruqyah itu sampai kesurupan. No way. Enggak. Kan ini kita bahas misalnya doa, ruqyah kan babnya doa. Jadi senjenengan cuma doa, ya Allah mudahkan jin keluar dari tubuh saya, pasti keluar. Nah, pokok prosesnya sesuai dengan SOP. SOP ini sesuai. Ada orang kemarin itu, waduh, pasien kita kan macam-macam. Satu lagi lah, tak kasih contoh. Orang ini punya sakitnya itu aneh tapi nyata. Salah satunya adalah anxiety. Tahu anxiety? Iki penyakit saiki jenenge kudu keren-keren. Gak oleh penyakit, gak oleh gesek turu, enggak. Ini anxiety. GERD. Ngono lho. Jeneng kok penyakit udun, gak level ngono ya. Udunen gak level. Anxiety, lho apa sampean Mbak anxiety? Lambung gak level aku, anxiety. Awalnya anxiety takut mati, gak bisa tidur, pergi ke psikiater. Dikasih obat menter. Awalnya dikasih obat penenang tidur memang. Bisa tidur jam 1 awalnya. Hari kedua bisa tidur jam 2. Dapat 1 minggu gak bisa tidur lagi. Menter, gak mempan minum obat. Pergi ke psikolog, dicek-cek lagi, ke dokter spesial sampai penyakit dalam, di endoskopi, di MRI, di apa mana Pak dokter, yang dalam-dalam itu. Ternyata zong, nggak ada penyakit, tapi badannya merasa sakit semua, kepala sakit, dada sesek, sampai di jantung itu apa dok? Dicek jantung, ya itulah. Apa sih TTL? Mesti gitu ya, ditutul-tutul gitu loh, TTL ya. Ditutul-tutul jantungnya kok gak ono lho, semua normal kata psikiater. Akhirnya sampeyan niku sing loro pikire ngono ya, loro pikir. Benahi dulu mindset Anda, jangan dikit-dikit tanya Mbah Google. Dia itu kalau sakit seret dada bagian kiri sakit, langsung tanya Mbak Google, seret apa ya gejalanya? Lu bisa gagal ginjal, oh bisa jantung ini, lu ini. Oh tambah semakin takut mencekam. Lambung dicek lagi, oh saya kena GERD.
begitu seterusnya. Jadi penyakit itu didatangkan karena asumsi pribadi dia, sehingga benar-benar kayak penyakit psikosomatis. Psikosomatis dari kejiwaan menuju penyakit fisik. Nggak ngerti aku wis. Ceritanya opo, akhirnya sudah kemana-mana, yo bergantung sama obat juga nggak sembuh. Sampai makannya itu nggak mau yang berminyak, nggak mau yang tepung, nggak mau yang gula, makanan sehat tok. Sayur-sayur, telur, jalan pagi, jalan santai, jalan sore itu dilakukan semua. Kok yo pancet gak iso turu. Kalau mau tidur harus sedia pisang sama susu, ben tambah ngantuk. Ternyata gak ngantuk-ngantuk, Pak. Wis pokoke sampean ro iki wis luar bioskop iki wong iki. Berbulan-bulan akhirnya cuma datang kepada kita. Baru ngobrol, kemudian kita diagnosa, kita integrasi dan investigasi. Ternyata oh ya, penyakit sampean iki nggak wajar. Penyakit sampean iki bukan penyakit yang standar, nggak standarnya. Jadi gini, usahakan pola pikir sampean sehat. Jangan berguru kepada Mbah Google. Kalau sakit jangan dihubungkan dengan yang ini. Itu yang bikin sampean parah. Satu, tinggalkan guru Google. Yang kedua, kalau mau tidur, puterkan murotal Al-Quran. Nah, ketiga, coba bangun sholat malam. Yes. Yang keempat, jangan ekstrim kalau mikir, jangan overthinking. Yes. Sudah. Gak diruqyah Ustaz? Oh jangan dulu, tenang. Nah, itu dilakukan Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari, mulai berangsur-angsur. Datang ke kita, lumayan senang. Saya sudah gak takut mati Ustaz. Iya, gak takut mati Ustaz, sudah mulai. Oh alhamdulillah. Cemas masih dikit-dikit, dada bergetar-getar. Oke, next kita ketemu lagi. Cuma nasihat tok. Kita nasihat. Sampai rumah gitu, pernah suatu ketika di perjalanan muntah. Kok tambah enteng? Dia takut, lambungku kambuh ini. Pasti nanti gini. Tak WA, gak usah cemas, gak usah khawatir. Biasa itu. Terus sampai seperti itu. Akhirnya sampai kemarin tuh, Ustaz, saya kapan diruqyah? Katanya gitu. Loh. Tapi saya sampean piye? Sudah banyak yang sembuh, sudah berkurang. Tapi kan saya belum diruqyah. Loh, ruqyah saya itu nggak pernah bacakan, ruqyah saya nggak pernah ngusir setan, cuma dialog. Lah itu baru nanti setannya keluar sendiri. Luala. Kok gak lego aku nek diwacakno jare. Karena di YouTube itu ya. Di YouTube itu kayak gitu Ustaz. Harus teriak-teriak, dibacakan ayat, nendang-nendang, kesurupan. Kok saya nggak kesurupan? Justru itu yang paling bagus. Karena sudah punya modal. Dibimbing sholat malam mau, dibimbing ini mau. Akhirnya kesembuhan itu datang berangsur-angsur. Kan sudah punya modal kebaikan. Doane mustajab. Nah, gitu loh Pak. Jadi anxiety dan penyakit kejiwaannya GERD itu ternyata ya kalau mindsetnya itu langsung kepada Allah yang bisa menyembuhkan, yang bisa menolong, insya Allah sembuh dengan lantunan Al-Quran dan lain sebagainya. Yes, nanti kita testimoni, orangnya masih hidup kok. Jadi lucu. Ruqyah kirain modelnya seperti apa? Seperti itu aja sudah. Makanya enak, santai, rileks, nggak ada acara kesurupan, nggak ada acara yang muntah-muntah sampai huwek-huwek. Ya kadang ada sih, kadang ya lewat BAB, kadang lewat sendawa, kadang lewat ceguken, macam-macam. Dan pas ceguken, oh jinku metu. Iya. Imam Mubarakfuri ya berkata dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, sarah dari Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hendaknya seseorang memperbanyak doa pada saat sehat, pada saat kaya, pada saat kecukupan dan selamat dari cobaan.
Seorang itu memperbanyak doa pada saat sehat, kaya, kecukupan, selamat dari cobaan, pas lagi senang. Sebab ciri seorang mukmin selalu siaga, berjaga-jaga. Maka sangat baik jika seorang mukmin selalu berdoa kepada Allah sebelum datang bencana. Berbeda dengan orang kafir dan orang zalim. Mereka itu baru datang bencana ingat Allah, sebagaimana dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-8. Surat Az-Zumar ayat yang ke-8. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudorotan, ditimpa mara bahaya, ditimpa kesusahan maksudnya, dia memohon pertolongan kepada Rabb-nya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila sang Rabb memberikan nikmatnya berupa kesembuhan kepada hamba tersebut, lupalah dia akan kemudorotan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Itu loh. Ciri ini itu orang kafir, orang zalim. Kalau ditimpa musibah, dia memohon pertolongan kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah pun memberikan nikmatnya. Ketika sudah memberikan nikmat, mereka lupa dan lalai. Kalau pernah berdoa untuk kesembuhan dari musibah sebelumnya. Cirinya orang zalim, cirinya orang-orang kafir. Nek pas ditimpa musibah jawaluk deple. Nek saras lali ben tau ndonga deple. Merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga di surat Yunus, surat ke-10 ayat yang ke-12. Wa idza massal insana dzurr da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'una ila dzurrin massahu. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Maksudnya dalam keadaan apapun, ingat, selalu berdoa memohon kepada Allah. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Maka wahai orang yang ingin dikabulkan doanya, perbanyaklah berdoa pada waktu lapang, agar doa Anda dikabulkan pada saat lapang dan sempit. Sekarang yang kelima, doa orang tua terhadap anaknya. Ini orang-orang yang doanya mustajab. Doa orang tua terhadap anaknya. Ini orang tua punya senjata pamungkas, yaitu berupa doa. Dari hadis yang sudah kita sampaikan kemarin, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul matlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. 3 orang yang doanya pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi. Ini pasti dikabulkan. Yakni doanya yang teraniaya, yang kedua doanya musafir, yang ketiga doa orang tua terhadap anaknya. Ini pasti ini ya, tidak diragukan lagi. Bahkan dalam riwayat yang lain, salasu da'awatin la turaddu da'watul walid wa da'watul shaim wa da'watul musafir. 3 doa yang tidak bisa ditolak, 3 doa yang tidak akan tertolak, yakni doanya orang tua.
Wong tua iku dungane mandi, dungane landhep, dungane mustajab. Dungane pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa orang tua kepada anaknya itu diijabahi. Karena rasa sayang orang tua yang tulus kepada anaknya. Dan orang tua banyak mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri, atau yang bisa dikatakan dengan istilah itsar. Itsar itu lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri, meskipun dia juga butuh. Itu karakter yang dimiliki oleh orang tua. Sedangkan itsar itu adalah tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Adalah itsar. Itsar iku ITSAR, itsar. Mendahulukan orang lain ketimbang dirinya, meskipun dirinya juga butuh. Wong tua iku mesti ngono. Wong tua luwe apa ora? Luwe. Butuh mangan, butuh. Aslinya juga ingin makan, tapi lebih mendahulukan anaknya ketimbang dirinya sendiri. Itu karakter itsar. Apakah orang tua nggak butuh salin kelambi anyar ketika lebaran? Butuh salin. Tapi ndelok anake mbrebes mili nek gak salin. Babala wong tua wis ana pakaian lawas. Sing penting anakku iso seneng gembira gawe kelambi anyar. Iku jenenge itsar. Ya kepingin wong tua iki mangan steak atau spaghetti. Walaupun untune rada entek, ngono ya. Tapi demi anak bayar kuliah dan kos-kosan, tak tahan mangan steak. Gak popo mangan super mie, gak popo spaghetti gantine. Gawe Indomie dikendok kowe iki spaghetti Itali iki. Ngono ae. Kare diorek-orek, woi spaghetti dikek caos ya. Dikecap sembarang kalian. Spaghetti iki wis. Nek karo yo mie diuter-uter ae. Mari mie soto, mie goreng, mie bengkoang. Apa mie? Mie pokoke rasa mie iku diwolak-walik. Ono rasa bakso, rasa soto, ono rasa. Ono mie ayam rasa. Karena greng mie ayam iki. Ono mie ayam karena greng. Ya sebenarnya kan juga butuh. Sebenarnya mereka juga pengen, tapi lebih mendahulukan anak. Kalau nak bayar SPP-mu, kalau nak kanggo kos-kosanmu, kalau nak kanggo lo. Itu yang selalu. Demi anak, orang tua itu berani berkorban. Makanya dungane ku mustajabah. Karena banyak pengorbanan. Dermawan yang tingkat tinggi. Dermawan itsar ini itu nggak bisa dilakukan kecuali mereka yang imannya juga tinggi. Mereka butuh ono duit 10 juta. Jane ya butuh. Tapi ono koncone kate nyelang duit ge bar sekolah, ya wis gawean. Oh, masyaallah iki itsar. Nek kene kan enggak, walayu padha aku ya butuh sepurane ya aku gak ngutangno duit. Lho ngono jawabe. Tapi wong itsar ya wis lah sampean gawe dhisik. Aku iso kapan. Sing penting sampean balekno nek ojo kapan. Tapi nek iso ya sak cepete. Ya wis, deal. Ini namanya itsar. Jadi orang tua itu lebih mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Sehingga ketika doa disertai dengan rasa sayang yang tulus, disertai dengan kedermawanan yang tingkat tinggi berupa itsar, itulah penyebab diakibatkannya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten lho Pak. Kewabe kan sampai banyak jargon-jargon slogan-slogan. Awak dhewek kerja ya kanggo anak, kanggo ngenakno anak. Sampai tuwa ngene iki ya nepak-nepakno anak. Wis iki le omah iki kanggo awakmu, sing omah kono kanggo adikmu. Tak kena usaha pisan. Kowe usaha beras, kowe usaha pentol, kowe usaha sosis bakar, kowe usaha jasuke, jagung, oke, gitu loh ya. Ini kan semua demi siapa? Demi anak kan? Lah iya.
jasuke jagung oke. Lha iku semuanya orang tua itu mesti mikir anak. Anak merantau, ngono wae ya. Ngomong nyambut gawe enak, tetep wong tua gak iso ngelek ngono. Eling anak. Ya Allah, anakku mangan apa ya? Aja-aja dhek ngempet mangan gopo ngirimi wong tuane. Gak tutuk kate ngelek iki. Lho ngono to. Senak video call nak mangan apa? Lho ngono sampean. Orang tua saiki kan yo canggih-canggih sok video call. Iso TikTok barang kok. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan lafaz walidah, lafadznya ibu. Nah, jadi ibu lebih ditekankan lagi haknya dan lebih besar kemungkinan dikabulkan doanya daripada ayah. Ini dikarenakan keutamaan ibu. Sudah maklum diketahui semua orang. Ibu iku ya sing bobot, ya sing nglairno, ya sing menyusui, ya sing mengayomi, mendidik semuanya. Makanya doa ibu kepada anak itu lebih makbul daripada ayah. Lebih, Pak. Ayah ya dikabulno, cuma kalah cepet. Soalnya ya ayahku kadang-kadang ngremengan niku apa? Dikon ngomong anak lah gak betah ngono. Pak, mau anake suwene sih ngono. Iki lho Bu, anak ibu, cok ngerepoti ae. Lah gitu tau biasa, kurang sabar. Ibu luwih sayang, luwih sabar. Nah, doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur dan mujarab. Baik doa orang tua tersebut berupa kebaikan ataupun doa keburukan. Hati-hati. Orang tua iku ndungone iku landep. Gak peduli apik, gak peduli elek. Kalau ada orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya, waduh, sakno. Karena itu pasti terwujud. Keduanya sama-sama manjur loh. Sama-sama mujarab. Kita kasih contoh doa orang tua yang mujarab, yang kebaikan, dan yang mujarab untuk doa keburukan. Ya ini kisah ulama besar, hadis yang sudah ma'ruf. Ulama besar hadis. Yakni Imam Bukhari rahimahullah. Jenengan tahu toh, tentunya sudah paham. Sing paham, sing gak paham, ya cek paham. Sing paham, cek luwe paham. Bahwasannya dulu Imam Bukhari atau terkenal dengan Muhammad bin Ismail sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Beliau dulunya waktu kecil adalah buta. Ya. Imam Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya alias buta dari sejak kecil. Nah, Imam Bukhari ceritanya ngoten. Buta, gak esok moco, gak esok apa-apa. Ya. Suatu ketika, suatu malam di dalam mimpi ibunya Imam Bukhari melihat Nabi Allah Al-Khalil, yakni Ibrahim alaihissalam, yang berkata kepadanya, wahai wanita, wahai wong wedok, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa. Dungo terus nih ibu ini, kepingin penglihatan Imam Bukhari kembali. Dan berdoa supaya dia menjadi orang besar. Ini ibu ya, kalau doakan yang baik-baik. Maka pada pagi harinya, sang ibu ini pun melihat anaknya yakni Imam Bukhari, ternyata memang benar. Allah telah mengembalikan penglihatannya. Berkat apa? Doa orang tua sang ibu kepada anak. Manjur iku, Masya Allah. Ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Terserah. Yang penting ini adalah salah satu bentuk bagaimana doa seorang ibu, doa orang tua itu sangat mujarab, manjur. Walaupun sampai anak itu buta. Terus minta sama Allah, terus berdoa. Allah ngerti, Allah paham. Ya dalam mimpinya Allah memberikan jalan keluar. Jadi wong soleha, iku mimpine ya pasti
api-api. Ibuke Imam Bukhari wong soleha. Makane nyipine Nabi Ibrahim ngono. Gak nyipi genderuwo ngono. Nyipi poncongan kuntilanak, mimpi menyeramkan, beda. Wong soleh ku mimpine petunjuk. Makanya orang-orang soleh atau dulu dari kalangan para nabi, para rasul, wahyunya itu turun lewat mimpi. Mimpi. Orang-orang soleh pun dapat firasat juga lewat mimpi. Nah, sekarang mimpi juga firasat, tapi ditomboki. Firasatnya beda. Firasat jelek iki ya. Tuwakoni, sampe mimpi apa mau? Mimpi bab kecat. Oh, no loro. Ngono ya. No loro iki. Saya mimpi apa? Aku mimpi jaran rolas. Oh, no. Lah iya ya apa? Sampe mimpi apa? Aku mangku nyipi omaku kemalingan. Oh, 08. Oh, no ya. Nyipine lagi diramusi kabeh. Waduh ya iki angel iki. Gak iso iki wisan. Sampeyan mang nyipi jaran, rolas, wolak-walik selikur. Waduh iki bahaya selikur iki. Untung sampeyan gak paham. Sampeyan paham, waduh bahaya. Jadi itulah orang-orang soleh. Mimpinya mimpi yang terdidik, mimpi yang baik-baik. Maka Imam Bukhari menjadi kembali penglihatannya berkat doa dari orang tuanya, doa ibunya. Nah, sekarang doa sing buruk menimpa kepada anak, yakni doanya siapa? Tahu? Siapa itu jenenge? Juraij. Masya Allah, Juraij. Gara-gara eling nomor lali Juraij sih mau. Ya, kisahnya Juraij itu jelas itu mendapatkan doa keburukannya dari orang tuanya karena membuat jengkel, membuat geram orang tua. Lah gimana kebiasaan Juraij adalah ahli ibadah. Dia berada di sinagognya atau mungkin di suraunya. Lagi sholat. Ketika sholat, ibunya nyari, "Hai Juraij, ini loh ibumu, aku ibumu. Semauro." Dalam hati Juraij, aku iki nutukno salatku, ibadahku tanya mari ibuku. Ternyata dia milih, wis aku nutukno salatku. Oke, sekali. Mulai ibuke rodok gemes. Kedua, maneh, "Re Juraij, aku lho ibumu, semauro. Pas salat pisan." Lho alah, salat tanya mauri. Ah, salat pisan lah. Salat mana sampai 3 kali. Wes kesabarane ilang. Loh, Re jelas deloken kowe ya. Kowe gak bakal mati, gak bakal wafat, gak bakal meninggal dunia sampai kamu terfitnah dengan didatangi seorang wanita penzina. Wanita nakal. Wow, wes gemes ibuke wes. Barulah memang kejadian, itu doa keburukan loh ya. Hingga suatu ketika ini ada penggembala kambing. Kemudian ada wanita penzina. Wis kong kali kong ambek orang-orang Israel. Waalaikumsalam. Wis aku tak laksanane sutradara kita. Oh nah ya. Jadi saya akan pergi pura-pura menggoda Juraij. Dan saya akan ngaku hamil, kan gitu. Pergi dia ke Juraij. "Hey Juraij, ayo zina ambek saya." "Sopo awakmu?" "Ayolah ambek aku." Wes gak atik, gak mau. Ditolak berkali-kali. Juraij menolak untuk diajak hubungan zina dengan pelacur tadi. Balik ke bawah. Pelacur ini gak kehabisan akal, gak kehabisan pikiran jelek. Victor, pikiran kotor. Dilihat nih ada penggembala nih laki-laki. Juraij nolak gak gelem. Wis on opsi liyane gak apa-apa wis penggembala titik. Sing penting iso fitnah Juraij. Diajaklah zina tukang gembala. Lah tukang gembala, tukang ang wedhus. Ya, gak apa sampai aku. Ya wis budal sudah sampai akhirnya hamil.
perempuannya hamil. Setelah hamil tambah memfitnah Jurets. Aku hamil iki ditengi Jurets. Waduh, langsung tanpa berpikir panjang, walaupun mereka bukan warga plus 62, tapi mereka langsung memukuli Jurets, diantemi del. Tempat ibadahnya dihancurkan, diratakan. Kowe iki jare ahli ibadah tapi ternyata sik geleman wae. Ngono, Pak. Pokoke bahasa-bahasane gak karu-karuan. Langsung dipukul, diratakan. Sik, kata Jurets. Ono opo iki? Ada apa? Kok tiba-tiba saya dipukuli? Wis gak usah banyak cincong. Jangan pura-pura bodoh. Jangan sok gak tahu. Kamu telah menghamili perempuan ini. Loh, jari sopo? Ya ini perempuannya juga ngomong, ini sudah lahir, ini bayimu toh? Duh bukan, sini, dekatkan bayimu. Bayi ini dekatkan, ditekan pusarnya, kemudian ngomong, hei bayi, sopo bapakmu? Ngono. Ngaku, bapakku penggembala kambing. Tuh lihat, dengar semua. Oh kabeh. Oh kabeh ngono. Ya sepurane ret. Ya apa maneh ret gak ngerti aku ngono. Mau jenenge Juret. Masuk Ju sepurane Ju ya elek to. Ret sepurane ngono ya. Aku iku gak ngerti ya, aku yo percaya wae. Ya sudah. Apa butuh? Ya, tempat ibadahmu kami bangunkan lagi terbuat dari emas sebagai bentuk kami karena salah. Wis iki lho wis. Ya. Mau enggak? Wis gak usah, biarkan saja. Nah, tapi juga sadar paham, oh iki ternyata doa ibuku terkabulkan. Karena aku pernah bikin gemes ibuku dan berdoa terfitnah dengan adanya wanita nakal atau pelacur. Dan disinilah ternyata benar doanya orang tua itu mustajab, baik doa kebaikan ataupun doa keburukan. Pernah ada tetangga gitu, anaknya ini berani sekali sama orang tuanya. Nek dituturi meweli, ya, dinasehati malah mencak-mencak, sampai menjungkrakkan orang tuanya itu loh berani. Ngono ya. Beneran mendorong, kurang seru dok ya. Mendorong. Pernah karena tukaran, geger, tengkar, celatu-celatuan, langsung orang tuanya itu didorong, dijungkrakno. Waduh, langsung apa? Ipat-ipat. Kalau bahasa orang Jawa itu ipat-ipat itu ndonga kejelekan, ipat-ipat. Deloken awakmu ya. Gak bakal nemu enak, gak bakal isok mangan walaupun awakmu urip dhewe. Ketere-tere. Ini bahasa Jawa. Nggak tahu terjemahnya saya juga. Iya, bener. Saya cuma mengikuti aja. Ketere-tere itu saya nggak tahu artinya apa. Iya, mungkin terlunta-luntang ya. Iya wes. Kue gak bakal nemu enak. Gitu. Padahal orang itu memang sendiri. Gak payu rabi dan gak iso mangan meskipun kue urip dhewe ketere-tere. Wah, apalah ketere-tere ini. Dan betul sampai tua dia nggak nikah, hidup sebatang korek, ya. Hidup sebatang kara satu tok itu pak, hanya untuk makan itu nggak bisa pak, dapat santunan dari orang-orang sekelilingnya. Makanya kita nggak sebut merek, nggak sebut orangnya, tapi ini kejadian nyata, fakta, karena berani sama orang tua dan orang tuanya mendoakan kejelekan keburukan saking gregetene. Setiap tukaran, wah wani anak wani, jerungkakno gak pisan gak pindo, bahkan wah nek menyakitkan hati lah. Sampai tetangga kita itu, loh ya apa sih dipenggak, kalau dilerai itu nggak mau dia. Pokoknya orang tuanya itu malah disiksa, dianiaya, dizolimi. Dan ketika dia berdoa sudah nggak laku nikah, hidup sendiri pun terlunta-lunta, dia usaha jual nasi jual apa nggak laku. Wes memang bener, untuk makan saja dia susah, luar biasa. Wong karakternya itu memang sangat ajaib ya. Dia itu meskipun dikasih orang uang, misalkan 50.000, 100.000 dikasih makan, tapi ini gak cocok tetap nyelatu. Ngono loh. Dicelatu, dimusuhi. Heran kan? Iya. Padahal dia hidup
dari uluran tangan orang lain. Tapi ketika orang lain itu nggak cocok sama dia, langsung diceladu gak diwawu. Piye? Namanya yang waras ngalah, ya tetap gak direken. Memang kan ada istilah sing waras ngalah. Tapi ono tutukane, sing loro ditambani diwarasno. Ngono ya. Sing waras ngalah, sing loro diwarasno. Ojo dijarno. Wong jenenge sing waras ngalah sampai kapan? Sampai gak waras pisan. Asale waras, gara-gara dikokon ngalah dadi gak waras. Maka manfaat mendoakan kebaikan untuk anak, ini kan mendoakan kebaikan, Masya Allah. Jadi pertama, manfaat mendoakan kebaikan untuk anak. Makanya kan doakannya kebaik-baikan, jangan doakan keburukan. Sak mangkel-mangkeli wong tua, tahan lisan, tahan supaya nggak berdoa kejelekan keburukan untuk anaknya. Sebab nanti yang ribet juga diri kita sendiri, orang tuanya sendiri. Doa kedua orang tua untuk anak adalah termasuk doa yang mustajab. Ini manfaat mendoakan kebaikan. Manfaat yang pertama adalah doa kedua orang tua untuk anak termasuk doa yang mustajab. Yang kedua, mendoakan anak akan menambah semangat dan motivasi dalam mendidik anak. Jangan capek-capek, jangan jenuh-jenuh dan putus asa untuk mendoakan anak. Mungkin saat ini anak sik gak gelem berubah, sik banggel, sik ngeyel, tidak menerima nasihat dari orang tua, atau bikin makan hati orang tua, bikin tersinggung orang tua. Tapi tetap doakan kebaikan. Kalau nggak kena hari ini, kena tahun depan, kena 10 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang. Penting anak. Ulama-ulama berhasil seperti Imam Syafi'i juga itu karena doa dari orang tua. Orang tua soleh soleha, ndungaknone ya akhirnya cepat dijabahi. Ketiga, mendoakan anak akan memperkuat rasa kasih sayang dan kedekatan hati. Mendoakan anak akan memperkuat rasa kasih sayang dan kedekatan hati dari orang tua kepada anaknya. Tambah ide, tambah sayang. Katemu wangkel kah? Didoakan, oh iya, muncul kasih sayang kembali. Kalau tak doakan kejelekan, nanti yang rugi ya dia sendiri, kasihan malah. Kan kadang-kadang ada satu anak sing gowudo wong tua, kan sering kita ceritakan. Moro-moro sertifikat oma sekolah, mana ya? Sertifikat mobil sekolah pisan. Wapit sekolah no. Sekolah gak tambah pinter. Tapi akhirnya sing nebus wong tuane. Kadang-kadang kan aduh mangan hati. Arek iki pancet ae. Wong tua si urip gopo ngedum warisan. Bu, endi warisanku, Bu? Tak jaluk dhisik. Ya. Aku butuh duit iki. Lah ya apa senengane judi online and offline. Judi ini offline dan online. Makanya ku wabit sekolah no sampai karangan sing gurung dibagi, njaluk dibagi dhisik. Oh iki. Nek saku takon ana tanggap wakeh ngono ya. Akeh seperti itu. Tapi kalau dengan mendoakan kebaikan akan memperkuat rasa kasih sayang dan kedekatan hati. Yang keempat, hal ini merupakan sunnah para nabi dan rasul. Karena mereka selalu mendoakan kebaikan untuk anak dan cucu keturunan mereka di masa yang akan datang. Banyak sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Kan pengen diberikan anak keturunan yang soleh. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna muttaqina imama. Itu loh doa-doanya para orang-orang soleh, para nabi dan para rasul. Selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Ini merupakan sunnah para nabi dan para rasul. Sehingga kalau kita mencontoh, maka kita juga mendapatkan pahala dan juga keberkahan.
berkahan ben barokah. Doa-doanya kan kayak doa ibadur rahman dalam Al-Quran tadi sudah surat Al-Furqan 74 tadi ya, Rabbana hablana min aswajina, itu Al-Furqan 74. Lalu doa Nabi Zakaria untuk anaknya di surat Maryam ayat 5 dan ayat 6. Fahabli min ladunka waliyah yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyah. Anugerahilah kepadaku dari sisimu seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi ilmu dan kenabian dari sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Rabbku seorang yang diridhoi di sisimu. Loh, Zakaria doa kepada Allah untuk putranya, doa supaya mewarisi aku dan mewarisi ilmu kenabian dari sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Rabbku seorang yang diridhoi di sisimu. Dan doanya juga di surat Ali Imran 38. Surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku, min ladunka dari sisimu, dzurriyyatan seorang anak, thayyibatan yang soleh yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mengabulkan doa. Tuh, Nabi ndonga anake kabeh, mendoakan anak-anaknya supaya baik. Jangan putus asa. Enggak kena saiki, pasti kena yang akan datang. Kalau Rabbi habli minas sholihin ini doanya Nabi Ibrahim di surat As-Saffat ayat yang ke-100. Surat As-Saffat ayat yang ke-100 ini kita sampaikan doa-doa dari para nabi yang patut layak dicontoh bagi orang tua. Kita kan mungkin perbendaraannya kan Rabbi habli minas sholihin, satu, yang kedua Rabbana belana, ditambahi lagi tadi. Di surat Ibrahim ayat yang ke-40, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan dari anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Iki jenenge ono tra. Tra iku apa Pak jenenge? Tra iku turunan. Nek turunan iku turun. Nasab, masya Allah, nasab, masya Allah. Garis nasab itu jelas. Sing teko wong soleh tok keturunane. Darah biru tok ngono ya turunane. Darah gak jelas tok ngono. Dan sampe darah apa sih ngono turunane. Lah iki turunanku darah yo gak ngerti, gak jelas ya. Makane ya kok sampeyan iki gak jelas. Gara-gara turunan gak jelas. Makanya kan ketika mau menikahkan putrinya, menikahkan putranya, kan dilihat dulu dari kedua belah nasab. Karena orang itu dinikahkan tunkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi wanita itu karena 4 perkara. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Yang kedua li maliha, karena hartanya. Yang ketiga karena li nasabnya, karena nasabnya. Kalau nggak bisa, ya dengan karena agamanya. Itu nasab itu pengaruh, dilihat orang ini karakternya gimana sih, dilihat dari atasnya, kakeknya, buyutnya, orang tuanya. Oh api-api, sabar-sabar, mesti ini orang ini kecipratan sabar. Oh didelok bapake mbae kok ruwet-ruwet, berarti kok karakternya ruwet. Kudu diruwat dhisik, ngate dirabi ya, diruwat. Saya gak ruwet, saya gak ruwet pasti. Itu doa orang tua kepada anaknya. Jadi beberapa redaksi doa-doa
yang dipanjatkan oleh para nabi kepada anak-anaknya supaya mendapatkan anak yang soleh, bermanfaat, anak yang berbakti ya kepada kedua orang tua, anak yang soleh soleha, bermanfaat di dunia, agama dan akhirat. Didoakan kebaikan bagi anak-anak Anda. Tahan lisan dari doa keburukan terhadap anak-anak Anda. Berusahalah agar orang tua tidak mendoakan keburukan. Cari doa terbaik untuk anak-anak kita. Cari doa terbaik. Karena itu juga untuk kebaikan anak, cucu, keturunan kita. Insyaallah sudah waktunya. Ya. Lanjut apa sudah? Terus diantara doa orang-orang doanya mustajab adalah doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya. Doa orang muslim terhadap saudaranya dari tempat yang tidak diketahui, tempat yang gaib. Terus doa saat kepepet dan terpaksa. Iku yo cepet dikabulno. Nek kepepet iku gampang dikabulno. Soalnya gak sendenane wisan, gak sendepel. Jadi kalau kita jelaskan nih doanya orang kepepet, masya Allah luar biasa doanya orang kepepet ini. Ya. Nek doa musafir kalah, nek doa kepepet iku wis mesti dijabahi. Jadi kisah-kisah konkret tuh banyak sekali. Bismillah Ustaz. Apa solusinya? Anak yang malas sholat, padahal dulu rajin dan bahkan sering ke masjid, sekarang tidak mau. Dulu pernah diganggu jin, rajin baca buku dan kartun. Quran. Oh, ya apa ya? Dulu pernah diganggu jin, rajin baca buku dan iki kartun apa Quran ya? Quran? Oh nggih Quran. Sekarang nggak mau. Tolong solusinya, Ustaz. Solusinya anak yang malas sholat, padahal dulu rajin dan bahkan sering ke masjid, sekarang nggak mau. Dulu pernah diganggu jin. Oh pernah. Nah ini gara-garanya. Dulu rajin baca buku dan Quran, masya Allah. Sekarang nggak mau. Tolong solusinya bagaimana ini Ustaz? Nah, dipikir bareng-bareng. Jadi ini ada sebab-sebab yang menjadikan anak itu tidak mau melakukan ketaatan. Satu, bisa karena pergaulan, bisa memang. Dua, karena ada kekecewaan dari orang tua. Itu sebagai bentuk demo dia. Karena ya, mungkin dia pernah dijanjiin, akhirnya kecewa. Nah, nanti kamu tak ajak muter-muter Eropa ya, misalkan. Ternyata nggak jadi muter Eropa. Wah sudah, nggak mau rajin sholat, nggak mau rajin ngaji. Jadi faktor-faktor ini harus diketahui dulu. Pasti ada sesuatu, baik dari internal dan eksternal. Kalau dari internal, dari keluarga sendiri, dari pola didik orang tua. Apa orang tua terlalu menuntut kamu nak harus hafal, pokoknya 30 juz, mau nggak mau aku nggak mau tahu. Makanya kamu tak kursuskan, tak privatkan, harus ngaji sergap di masjid ini. Satu, karena tekanan, ya, karena karakter yang keras dari orang tua itu bisa menjadikan anak langsung futur, nggak mau lagi baca Quran, gitu loh, nggak mau lagi datang ke masjid untuk sholat. Faktor internal dan eksternal dicari dulu. Dalam ruqyah pun sama hal itu, nggak bisa langsung oh no jinne di ruqyah, oh enggak. Dicari tahu dulu faktor penyebab jin masuk ke dalam tubuh anak itu karena apa? Karena kecewa, sakit hati, karena pergaulan, atau karena game, atau karena HP. Macam-macam toh. Kalau sudah ketemu, baru bisa dikasih solusi.
gitu loh. Cari benang merah dulu, ya, cari yang menjadi akar permasalahannya. Kenapa dia males sholat, nggak rajin lagi seperti yang dulu. Bagi anak sudah dewasa. Kemarin juga ada seorang anak pendiam, bahkan introvert, pendiam, tertutup, ya, sampai kelas SMA, pubernya telat. SMA kelas 3 baru puber, baru mengenal cewek gitu loh. Dan kenal ceweknya itu di dunia medsos, di dunia media sosial. Orang tua nggak ngerti, taunya dia itu adalah anak pendiam, nggak pernah main sama teman-temannya, nggak pernah keluar rumah, jarang bicara, selalu nurut sama orang tua. Tapi kita harus tahu, mereka pasti akan mengalami namanya masa puber, masa perubahan. Di waktu SMP dia tidak dia dapatkan karena telat. Waktu SMA itu ada gejolak, nyoba iseng-iseng nge-DM IG-nya cewek, misalkan itu ya, thread, mikum, itu DM-nya. Jadi anak gaul itu salamnya itu Pak, dipedot-pedot, disingkat mikum, ya, assalamualaikum maksudnya gitu. Lagi ngapain? Lagi dusai. Apa dusai? Duduk santai. Dusai, duduk santai. Nek dugem kan duduk gembul. Ya. Orang saiki ngono. Oke. Karena ditanggepin, direspon, lama-lama waduh, kesemsem, jatuh cintrong sama anak ini. Akhirnya hari-harinya cuma HP dan HP. Mesam-mesem dewe, gak gelem sholat, males, dikongkon bulet, turune bengi-bengi, ambek wong tua ngelawan, jadi gitu ya. Akhirnya orang tua yang kesimpulan, ini gara-gara perempuan ini nggak bener perempuan ini. Gak bisa disalahkan perempuan itu. Anak sampe lagi puber, lagi kesemsem karena telat kemarin. Makanya penanganannya harus lemah lembut, ya, harus hati-hati. Kalau ndak mogal minggat gitu loh. Tambah bunuh diri, wos aku jatuh cinta sampai mati pokoknya, harus nikah sama dia, kan repot. Sudah kerja belum? Mau nikah? Mau loh, itu loh. Kan dibawa ke saya, ada apa bro? Mau nikah Ustaz. Loh beneran? Iya, tapi nggak boleh sama orang tua. Umur piro? 19. Wong sik cilik 19. Nyambut gaya apa? Tawakal sama Allah. Masya Allah, jawaban ini agamis betul. Tapi gak ngoco, gak ngerabak citoke. Iya. Ya ini kan salah satu sebab kenapa ternyata semakin dikekang semakin berontak. Jadi mau dikekang sampai introvert pendiam. Kesana nggak boleh, keluar rumah nggak boleh. Wis. Itu ya salah satunya ya, supaya bisa difahami harus cari tahu dulu akar permasalahannya, diajak ngomong pelan-pelan, lemah lembut, dijak mangan. Kak, kalau dia kakak anak pertama kan, Kak ada apa sih Kak, pengennya apa, kok nggak sekarang malas sholat, kok nggak mau buka Quran. Pelan-pelan, jangan langsung menjudge, menghakimi, bahkan menyudutkan atau menyalahkan. Nggak mau buka suara dia, ini semakin sulit penanganannya, semakin sulit, butuh kerjasama. Memang mendidik anak sekarang itu generasi Z atau Gen Z, generasi milenial itu berbeda dengan Gen X, Gen Z, ya. Ini Gen Z sekarang. Dulu Gen X ya. Sebelum Gen X Gen apa Pak? Gen Z itu kalau jenengan yang ngomong orang jadul. Kalau orang anak zaman now ya Gen Z gitu loh. Gen Z, wah sampean ternyata Cooper. Gen Z. Gen Z. Setelah milenial tuh Gen Z. Nanti balik lagi ke Alpha. Setelah ini generasi Alpha. Nah untuk Gen Z ini memang orangnya itu, para ulama pun mengatakan kesabaran setipis tisu.
orangnya itu nggak bisa survive seperti anak-anak kelahiran tahun 50, 60, 80, 70, nggak bisa. Nggak bisa survive, nggak bisa struggle, nggak bisa mandiri, semua serba orang tua. Walaupun sekolah sih nyepakno ya wong tua, sarapane, seragame, bukune, wong tua kabeh. Nah wong tua gak nyepakno anak ya gak sekolah, Gen Z. Yang ngono salah sijine. Jadi gak iso pola didiknya kita dulu dari orang tua, kita sampaikan, kita didikkan kepada anak kita. Gak bisa. Beda kasus, beda zaman. Harus lebih pelan-pelan, harus lebih lembut. Dikasari berontak. Ya, dikasari isok putus asa. Ada lagi? Sampun nggih. Ya pun, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.